punya penyakit, dampak dosa itu ada yang dipenjara, dampak dosa ada yang kehilangan pekerjaan, banyak. Nah justru karena dampak dosa itu merugikan manusia, makanya Kristus itu lahir untuk menyelamatkan. Nah masalahnya kita percaya kan? Benar kata Bang Ucok tadi, 15 tahun saya baca suratnya, saya ketawa sendiri. Saya bilang ini surat ini makin menegaskan bahwa Agus itu tidak ada perubahan. Karena apa? Menyalahkan situasi, menyalahkan tempat, seperti begitu. Nah pikirannya harus dibuka. Nah firman Tuhan yang mau saya bagikan adalah apa benar gitu Kristus itu adalah orang yang manusia yang dipakai ini Allah untuk menebus dosa manusia. Karena kalau manusia tok nggak bisa. Budi mau gitu menanggung dosa saya? Nggak mau. Saya juga nggak mau menanggung dosa Budi. Gitu. Tapi karena ada pribadi Allah dalam Kristus, makanya dia mau menanggung dosa. Itulah ini kasih. Kita buka di Zakaria Perjanjian Lama ayat pasal 3 ayat yang ke-1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku iman besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Kita berhenti dulu ya di ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis dikatakan di mana? Sebelah kanannya. Ngapain? Mendakwa. Kerjanya apa? Mendakwa. Mendakwa itu adalah mereka-reka jahat. Makanya sering orang merasa baik, sudah merasa melakukan yang baik, tapi masih ada perasaan bersalah. Karena kerjaannya iblis itu dia mendakwa. Dan kalau posisinya dikatakan bahwa ia berdiri di sebelah kanannya, kanan Yosua, untuk mendakwa dia. Dekat. Malaikat berdiri di hadapan Yosua. Iblis berdiri di sebelah kanan. Contohnya ini Joni gitu ya. Malaikat berdiri di depan Joni. Iblis berdiri di sebelah kanan. Harusnya yang lebih didengar yang mana? Malaikat yang ada di depan. Artinya firman Tuhan, malaikat itu membawa firman Tuhan. Itu yang harus kita dengar. Tetapi karena kita bermasalah, nanti kita lihat Yosua itu seperti bagaimana, akhirnya kita kebanyakan dengar yang tidak kelihatan di hadapan kita. Jadi Kristus itu selalu ada di depan kita. Dia memimpin langkah-langkah kita. Pendakwa adanya di sebelah kanan. Dengar yang kita dengar. Yang harusnya pandangan kita berfokus ke depan, akhirnya karena suara ini lebih kencang, kita dengar, kita nggak fokus ke depan. Jadi perhatikan baik-baik itu. Dikatakan Zakaria 3 ayat 2, lalu berkatakanlah maka Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem. Tuhan yang memilih Yosua. Tuhan yang menciptakan Yosua. Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi iblis
mencoba mengatakan bahwa kita ini nggak berguna, kita ini nggak benar, kita ini bukan ciptaan Tuhan. Dan iblis itu tempatnya di mana? Kadang ada di pikiran kita. Tetapi kalau Kristus, Allah itu ada di hati kita. Makanya banyak orang bayar listrik enggak, bayar uang sekolah anak enggak, ini enggak, tapi pikirannya mengkeret aja terus. Karena apa? Iblis yang menguasai pikirannya. Nah, kita lanjut ya. Dikatakan, kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Siapa dia ini? Si Yosua. Yosua itu ditarik dari api, kita ini ditarik dari api. Kita ini ditarik dari api neraka, dari dosa. Adapun Yosua katanya apa? Mengenakan apa? Pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat, masih berdosa. Makanya masih masih berdosa, kita dengar-dengar, kita nggak fokus ada malaikat, ada penyelamat yang datang, ada Kristus yang lahir untuk menyelamatkan kita. Tapi karena kita masih berpakaian yang kotor, makanya kita sulit berkomunikasi dengan Tuhan. Fokus kepada malaikat Tuhan yang ada di hadapan kita. Adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Artinya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Kita ingin mendapatkan hello. Jangan kemana-mana pikirannya. Nah itulah fokusnya ke iblis. Saya bukan bilang saya malaikat. Kiranya kemana-mana begini-begini. Makanya nggak jadi apa-apa. Bagaimana mau menanggalkan hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita? Kalau kita kelihatan muka-muka yang menolak firman Tuhan, menolak Tuhan, nggak ada gunanya ikut perjamuan kudus karena nggak ada dapatnya apa-apa. Ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah dengan ini aku menjauhkan apa? Kesalahanmu. Pertama dia mau menanggalkan. Baru yang kedua, kesalahan itu dijauhkan. Bukan berarti orang gak bakal bisa salah. Tetapi kesalahan itu yang tadinya dekat, itu menjadi jauh. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian apa? Pakaian pesta. Nanti baca Wahyu 22, di situ dikatakan, hendaklah orang membersihkan pakaian. Pakaian pesta itu apa? Karena kehadiran Yesus itu adalah sebuah kegembiraan. Pesta itu kegembiraan. Diundang untuk memperingati kehadiran Kristus. Kemudian ayat 5, kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Tadinya pikiran setan, ditaruh pelindung, yaitu firman Tuhan. Ada pengurapan Tuhan di atas kepala Yosua. Aman pikiran kita. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua. Jaminan. Kepada apa jaminannya katanya? Kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas maka dan mengurus pelanggaranku dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Amin. Perhatikan baik-baik.
jaminan diberikan kepada kita kalau kita mau menanggalkan dosa, kita mau firman Tuhan yang memerintah atas pikiran ini pikiran kita. Di sini katakan yang pertama, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah. Artinya apa, Joni? Kita punya status. Kita jadi pemimpin. Darren, kamu ngelihat apa, Darren? Jangan bikin saya marah ya. Selesai kamu kalau saya marah. Kita punya status, Gus. Kita punya pekerjaan. Gak mungkin orang bisa memerintah kalau pikirannya kacau. Yang kedua, dibilang apa? Dan mengurus pelataranku. Mampu mengurus apa yang Tuhan percayakan. Kemudian, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berani melayani di sini. Dipakai Tuhan. Jadi kenapa tadi Bang Ucok saya tangkap kesaksiannya tentang bapak tua saya sama mama tua saya. Umurnya berapa bapak tua, Bang? 80. Umur 80, anak ada 5 ya? 4. Kalau di orang Batak itu udah saurma tua, anak sudah ini semua. Berhasil sampai umur 80 karena apa? Dia mampu berdoa, membangun hubungannya. Dia mampu tidak mendengar suara iblis. Saya tahu bagaimana keluarganya, bukan keluarga yang, maaf kata ya Bang ya, yang mampu. Tadi jualan bensin, jualan gas, jualan. Kalau ngelihat bodinya papanya Bang Ucok itu sedikit agak lebih kurus dari ke Pak Trisna ya, sedikit lebih kurus, kecil. Tapi apa tadi? Doa. Orang berdoa itu berfokusnya bukan kepada suara setan, kepada Tuhan. Jadi lihat di sini. Jadi benarlah Kristus tadi lahir untuk menyelamatkan manusia. Karena kenapa? Dia tahu pasti rugi. Kalau kita nggak selamat, kita rugi. Sekarang contohnya gini. Joni misalnya. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, sembuh, diberkati, masuk ke dalam rencananya Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan tuh nggak harus jadi pendeta dengan apa aja, tapi yang penting hati kita terpaut dengan ini hati Tuhan. Punya istri, punya anak. Karena semua orang pasti harus dipanggil Tuhan toh. Ketika Joni berangkat, anak-anaknya tenang. Istrinya tenang. Jadi kadang orang kalau ada orang yang meninggal, ada yang suaminya meninggal, istrinya merau-rau menangis, ada kemungkinan dia lagi bingung juga. Karena suaminya nggak ninggalin apa-apa. Gitu. Oh gimana ini begini? Tapi kalau di dalam Tuhan, makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi saya nggak bahas orang-orang. Artinya apa? Kita mewariskan iman, percaya kepada Kristus. Nah, baik-baik di sini. Ini ayat ini saya dapatin ketika saya saat teduh berapa hari yang lalu. Wow, saya bilang ini benar-benar kayak templak saya ini gitu. Saya ulangi lagi ya ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan. Firman Tuhan adalah firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi firman Tuhan itu rambu, tapi harus dilakukan. Maka engkau akan memerintah rumah dan mengurus pelataranku. Artinya apa? Menjadi ahli waris surga. Warisannya warisan surga.
Kalau saya mungkin udah nggak dapat warisan dari orang tua saya. Trisna dapat warisan dari papanya waktu itu, ya. Oh nggak ada. Acuy dapat nggak? Nggak ada. Saya juga nggak ada. Warisannya saya ada deh. Sakit gula. Warisannya. Tapi ini warisan dari Tuhan langsung apa? Damai sejahtera. Pasti kita dapatkan. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk antara mereka yang berdiri melayani sini. Ayat 8. Dengarkanlah hai kaum besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukir ukiran di atasnya, demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapus kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Karena pertobatan Yosua, satu negeri Israel diampuni, berdampak gitu. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Menjadi berkat. Jadi yang pertama, jangan dengar suara iblis. Berfokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, tanggalkan segala hal yang kotor, dosa-dosa. Yang ketiga, kita mendapatkan pakaian yang baru, pakaian pesta. Kemudian mendapatkan, tadi dikatakan, serban tahir di kepalanya, firman Tuhan. Melindungi kita semua. Sehingga apa? Kita masuk di dalam sebuah era yang namanya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Begitu ritual. Joni semua. Ya memang saya tahu membosankan hidup di dalam panti. Sama juga kalau soal masalah bosan, orang yang hidup di luar juga bosan juga. Ya enggak, Bu? Bosan juga kadang. Makanya maaf kata, enggak ada orang yang stres dalam panti. Orang di luar panti dia stres terus masuk panti toh? Ya enggak? Ya kan juga. Kenapa di luar? Tapi kenapa enggak siap menjalani hidup? Statusnya enggak ada. Dia enggak memerintah di rumah Tuhan, dia enggak mengurusi pelaparan, dia nggak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang cinta Tuhan. Akhirnya kacau balau hidupnya. Nah itu harus mau. Karena Tuhan itu, jadi kerjanya Yesus itu adalah mengubah. Ini udah dikasih nih tepung, gula, telur, apa semua mau bikin donat. Tapi kalau kita nggak kelola, kita diamin aja gak jadi donat, gak bisa dimakan, ya kan? Tapi kalau kita kelola, kita bentuk-bentuk ini, baru kita masak jadi donat, baru kita bisa makan. Nah, pertobatan tuh seperti begitu, disediakan oleh Kristus. Tapi kalau kita nggak mau mengelola, kita nggak mau ngambil, kita nggak akan bisa menjadi apa-apa. Jarang-jarang saya dapat renungan itu dari Zakaria. Tapi ini benar-benar satu yang wah buat saya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Dia mau menanggalkan pakaian kotor dalam diri kita. Kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap kami Tuhan berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami melihat ke depan Tuhan, bukan melihat apa yang ada di kanan kami Tuhan. Suara-suara iblis Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau iblis masih berkuasa atas pikiran kami Tuhan Yesus. Karena kami tidak membuka hati kami untuk kehadiran Kristus. Lahirlah Kristus dalam hati kami. Kami menyediakan tempat
yang terbaik dalam hati kami untuk kehadiran-Mu memimpin kehidupan kami Tuhan. Kami mau menanggalkan pakaian kotor kami Tuhan, ganti pakaian pesta Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau dinaungi oleh firman-Mu pikiran kami Tuhan. Sehingga pikiran kami Tuhan tidak menjadi kacau, kami tidak menjadi bertambah stres Tuhan. Kami nggak bertambah semakin tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan, khususnya dalam persiapan kami untuk perjamuan kudus, kiranya kami punya hati yang kudus Tuhan, pikiran yang kudus untuk menerima perjamuan ini. Mari Tuhan kami beriman Tuhan ketika kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan kami dan Engkau akan mengubahkan kami. Kami siap Tuhan untuk menjadi orang-orang ini Tuhan yang memerintah di dalam rumah-Mu Tuhan, yang memelihara pelataran-Mu Tuhan, yang masuk kepada setiap ini kelompok orang yang melayani ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk berdampak. Kami siap Tuhan lewat kehidupan kami banyak orang yang diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya Tuhan bahwa Kristus Engkau ada Tuhan. Oh tolong kami Tuhan, kami punya iman yang benar Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan Tuhan diri kami, hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Silakan Joni untuk membagikan. Cepat.